Anda kembali menyaksikan Breaking News Presiden Pilihan Rakyat. Kembali kami hadirkan dialog dengan Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda ini berbicara mengenai elektabilitas atau hasil quick count kemarin ya, Pilpres. Nah ini kan 02 berada di atas angin. Kita ingin tahu kalau dibedah posisinya, alasan dari pemilih atau masyarakat memilih paslon 02, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini apa? Ya, di survei, selain survei, ada quick count, ada exit poll. Okay. Exit poll ini adalah polling, exit itu keluar, poll itu polling. Polling dilakukan ketika si pemilih keluar dari TPS. Jadi ada metodologinya. Begitu dia keluar di TPS, laki-laki perempuan, randomisasinya menggunakan interval waktu, durasi, setengah jam sekali, jadi random. Itu akurasinya jauh lebih baik ketimbang survei. Meskipun dia di bawah quick count. Karena quick count itu kan sudah tabulasi fakta C1 plano. Nah, berdasarkan data exit poll tracking yang dilakukan kemarin itu kami menanyakan juga begitu mereka keluar ke TPS apa alasan dia memilih 01, kalau 01, memilih 02, kalau 02, kalau 03, kalau 03. Saya kira datanya menarik. 02 itu paling tinggi karena pasangan Prabowo Subianto Gibran, jadi faktor figur yang paling kuat karena dianggap dinilai sosok yang tegas dan berani. Itu 30%, 30,8% persisnya. Kemudian yang kedua juga tinggi 22%. Alasan memilihnya itu karena mereka ini mengusung keberlanjutan dari pemerintahan Jokowi. Ah, ini faktor Jokowi. Jokowi efek ya? Jokowi efek. Kalau yang pertama itu Prabowo, faktor Prabowo-nya, kan faktor capresnya. Kedua ada faktor Jokowi. Yang ketiga adalah faktor partai. Dia memilih karena didukung oleh partai dia. Artinya karena dia Gerindra, karena dia PAN, karena dia Demokrat, karena dia Golkar. Dan yang keempat 10% karena program makan siang gratis dan susu gratis itu. Jadi ada juga pengaruh program yang bombastis 10%. Nah, yang terakhir yang kelima karena gimmick gemoynya itu 4,9%. Oke, ada juga ya artinya tapi kecil, ya. Ada. Itu pemilih muda yang Gen Z, sebagian milenial ada di sana. Kalau jadi kita itu lihat, urutannya 5 faktor alasan mereka memilih 02. Menarik sekali. Kalau gitu artinya pemilih untuk paslon 1 dan juga paslon 3 ada juga. Mungkin bisa dijabarkan. Baik, kalau yang ini Ana, untuk yang paslon 1 apa alasan mereka memilih yang paling tinggi itu karena mengusung perubahan. Jadi berbeda dengan paslon 2, keberlanjutan kan nomor 2. Dia justru perubahan nomor 1. Yang memilih Anies Mohaimin itu 33,2% karena mengusung perubahan. Kemudian 31% alasannya karena pasangan Anies Mohaimin ada sosok yang cerdas dan religius. Itu sosok kebalikan. Kalau tadi ada sosok dulu, baru keberlanjutan Jokowi. Kalau ini perubahan dulu, tapi di rentang margin of error 33-31% karena mengusung perubahan. Yang kedua karena cerdas dan religius 31%. Lalu 11%-nya karena partai politik seperti tadi. Sama, tadi juga 10% ya. Ini 11% karena alasan 11,3% karena mereka Nasdem, PKB dan PKS. Nah, yang terakhir karena ada program juga. Kalau tadi kan program sekitar 10% pengaruhnya. Kalau ini 5,6% program membangun 40 kota setara Jakarta. Kan itu juga masif mereka dengungkan. Ya terakhir hanya 2% yang gimmick selepet sarung itu, sarungnya Imin. Mas Hanta, ini kan generasi muda juga mendominasi ya. Tapi kalau dari hasil poll tracking sendiri, generasi muda seperti apa Mas angkanya? Dan memang apakah tetap masih ke paslon nomor 2 atau seperti apa? Nah, inilah kelebihan exit poll. Quick count tidak bisa membaca pertanyaan Vena ini, sama sekali tidak bisa karena dia hanya berbasis regional. Tapi kalau exit poll sangat bisa melampaui akurasinya dari survei seperti saya katakan. Nah, di exit poll itu di semua segmentasi usia itu dimenangkan oleh paslon 02. Ini misalnya generasi Z, Gen Z itu usia 17-22 tahun, itu kisaran 68% ke 02, kemudian 19,1% ke 01 dan hanya 9% ke 03. Lalu untuk milenial muda, kita membaginya milenial ada 2, milenial muda dan milenial matang. Ya kalau bisa digabungkan. Kalau milenial muda ini kita usia 23 sampai 30 tahun, itu ke 02 64,4%, 21,5% ke 01, hanya 8,7% ke 03. Lalu usia 31 sampai 40 tahun, ini milenial matang,
56% ke 02, 23,9% ke 01, dan 13,7% ke 03. Terakhir, generasi X ini juga menang 51%. Di 02. Baby Boomers juga menang 47% di 02. Silent Generation juga yang usia di atas 71 tahun itu juga di 02. Tapi segmentasinya kan beda-beda ya. Misalnya Gen Z itu ada 18,8% jumlah populasi pemilihnya. Kalau milenial paling banyak sekitar 43%, generasi X itu 20% gitu. Artinya hampir semua segmentasi ya? Tidak hampir, semua. Hampir semua segmentasi dimenangkan oleh 02. Baik, terima kasih banyak Mas Hanta Sama-sama. Yuda, Poltrek Indonesia atas waktunya siang hari ini. Terima kasih Mas, selamat kembali Terima kasih Vena. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda.